Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sunarti SPD MPD, yang terhormat Ketua KTU Bapak Tresno Pranoto MPDI, serta Bapak Ibu guru hebat dan karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya di siang hari ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif di sekolah pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon dari Bapak Ibu untuk berkenan untuk berdiri sejenak. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua TU yaitu Bapak Tresno Pranoto MPDI. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang kami banggakan, calon guru penggerak Bapak Maskur SPD MSc, Bapak Iwan Setiabudi SPD, kepada guru-guru
guru hebat SMK Negeri 1 Kedung. Yang pertama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini kita mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari calon guru penggerak kita, Bapak Maskor dan Bapak Iwan. Harapannya setelah dilakukan diseminasi ini, kita bisa menerapkannya di SMK Negeri 1 Kedung ini, sehingga ilmu yang kita dapat itu benar-benar membawa manfaat ya, di SMK Negeri 1 Kedung ini, dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Kedung ini, sehingga kedepannya SMK Negeri 1 Kedung menjadi SMK yang lebih maju dengan adanya Bapak Maskor dan Bapak Iwan ini. Nah, kedepannya Pak Iwan, Pak Maskor, monggo ilmu yang telah didapat untuk bisa benar-benar diterapkan dan diamalkan di SMK Negeri 1 Kedung ini. Bapak Ibu guru yang hebat semuanya, akhirnya selamat mengikuti diseminasi ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk SMK kita tercinta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua KTU Bapak Tresno Pranoto MPD. Acara selanjutnya yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang saya akan sampaikan sendiri, dan nanti di sesi kedua akan disampaikan oleh teman saya Bapak Maskor SPD MSI. Nah, Bapak Ibu semua masih semangat ya? Masih. Ya, kita relax saja ya Bapak Ibu, kita relax saja. Kita saling sharing pengalaman kita, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Seperti itu, ya? Nah, Bapak Ibu semuanya, ini ada tepuk semangat. Nah, karena Bapak Ibu sudah terisi tenaganya, nah ini ada tepuk semangat. Kita praktekkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdiri sejenak Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Seladang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Silakan duduk kembali. Ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apa yang Anda rasakan ketika melihat siswa melakukan sebuah kesalahan? Nah, kira-kira seperti apa Bapak Ibu kalau melihat siswa peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Ditegur. Ya, gimana Bu Enda? Ditegur dulu. Betul, ditegur ya. Apa lagi? Senyum. Senyum, betul sekali. Tepuk tangan dulu dan Bapak. Ya. Ya. Selanjutnya, kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun Hubungan positif dengan siswa. Hubungan positif dengan siswa seperti apa, Bapak Ibu? Ayo coba Bu Enda. Hubungan positifnya selalu komunikatif. Selalu komunikatif, betul. Ya. Berarti tepuk tangan dulu sama Bu Enda. Luar biasa. Terus selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, tantangan apa yang sering Anda hadapi dalam menerapkan budaya positif di kelas? Tantangan apa kira-kira? Yuk, tunjuk jari. Tidak kompak. Betul, salah satunya tidak kompak. Ya, betul. Tepuk tangan dulu sama Bu Anda. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Ini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat,
bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, harus kita ketahui dulu kalau budaya positif itu berarti kaitannya dengan hal-hal yang bersifat positif. Tentunya seperti itu, nih Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan diskusi bersama-sama mengenai budaya positif yang terbagi dari ke-6 aspek atau 6 konsep. Nah, yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, segitiga restitusi. Dan yang kelima, posisi kontrol seorang guru dengan seperti apa. Dan yang keenam, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kalau kita bicara tentang disiplin, itu pasti Bapak Ibu terpikirkan tentang sebuah aturan, ya kan Bapak Ibu? Ya, tentang sebuah aturan, betul. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak yang lebih berfokus pada pengembangan karakter dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Nah, di sini artinya nanti diharapkan dari siswa tersebut bisa terbentuk karakter-karakter yang baik. Nah, seperti itu. Yang nantinya akan membawa dampak ke depannya. Nah, siswa tersebut memiliki karakter, memiliki pribadi yang baik ke depannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama disiplin positif. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan anak. Yang pertama itu ada memahami atau empati. Kita merasa empati, memahami perasaan dan perspektif anak. Yang kedua, sebagai pilihan, memberikan anak pilihan sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Jadi dalam kita itu memberikan suatu pengajaran kepada siswa itu jangan langsung dipaksakan Bapak Ibu, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan anak tersebut, seperti itu. Selanjutnya, konsekuensi yang logis, menghubungkan konsekuensi dengan perilaku anak, sehingga anak dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan anak tersebut. Nah, dari manfaat dari disiplin positif sendiri, yang pertama buat anak, buat siswa, yang pertama itu ada meningkatkan rasa percaya diri dari anak. Maksudnya itu seperti apa Pak Duyanto? Meningkatkan percaya diri. Nah, berarti anak itu merasa dihargai dan didukung. Ya. Terus selanjutnya, komunikasi dengan anak itu penting. Karena apa? Dengan komunikasi kita akan lebih bisa mengetahui dari karakter-karakter anak tersebut. Nah, misalnya anak tersebut jujur ataupun tidak, nanti kita bisa dilihatkan dari komunikasi baik dengan guru dan siswa tersebut. Selanjutnya, membantu anak mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Nah, anak belajar mengelola emosi, menyelesaikan sebuah konflik ataupun permasalahan, dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah, biasanya seperti apa Bapak Ibu? Kita berikan hukuman atau kita berikan sebuah kita ajak komunikasi, kita cari sebuah solusi. Nantinya seperti apa? Diajak komunikasi dulu baru dikasih solusi. Ya betul, kita diajak komunikasi dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ajak komunikasi dulu, kita cari dulu permasalahannya itu seperti apa. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Nah, sama anak tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu permasalahannya langsung memberikan suatu hukuman kepada
kepada anak tersebut, nanti efeknya jangka panjang Ibu. Mesti kalau kita memberikan hukuman, nanti efeknya jangka panjang. Siswa itu menjadi minder, bisa saja nanti siswa itu menjadi pendendam seperti itu. Selanjutnya, pembentukan karakter anak yang kuat. Nah, ini anak akan lebih bertanggung jawab, mandiri dan berempati. Ya, selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Universal itu apa Bapak Ibu? Umum, betul. Berarti nilai kebajikan universal itu salah satu nilai yang bisa diterima dari masyarakat secara umum, baik dari latar belakang budaya, agama, sosial mereka. Nah, itu nanti bisa diterima secara umum. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup secara universal dan dapat diterapkan di berbagai situasi. Nah, ini ada contoh dari nilai kebajikan universal. Yang pertama, keadilan, adil. Berarti memperlakukan semuanya itu sama Bapak Ibu, ya, memperlakukan sama secara adil dan setara. Jadi nanti kalau kita menghadapi siswa itu juga harus adil. Ketika melakukan suatu kesalahan, kita jangan langsung mengejas siswa itu seperti ini. Misalnya si A itu terlambat masuk sekolah, ya, terlambat masuk, umpamanya masuk kelas. Nah, nanti kita berikan suatu perlakuan itu secara adil. Jangan dibeda-bedakan. Oh ini dari latar belakang sosial yang terpandang ataupun tidak terpandang, nanti jangan seperti itu. Harus adil. Kita berikan sebuah perlakuan yang adil terhadap siswa. Selanjutnya, kasih sayang, yaitu menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, yang ketiga berupa kejujuran, berarti berkata apa adanya. Itu namanya jujur, bertindak jujur. Serta kerjasama, ya, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, terus yang keempat ada tanggung jawab. Nah, ini menerima tanggung jawab atas semua tindakan yang sudah diperbuat. Itu namanya tanggung jawab. Harus memiliki jiwa kesatria, ya. Terus kaitannya apa? Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu sangat erat kaitannya Bapak Ibu dengan nilai kebajikan. Karena di dalamnya itu menerapkan disiplin positif antara adanya itu dua saling berkaitan. Contohnya, misalnya keadilan, memberikan konsekuensi yang adil terhadap perilaku siswa. Terus kita memberikan suatu kasih sayang, kita memberikan kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati. Nah, itu masuk di dalam disiplin positif. Ya, disiplin positif yang bisa kita terapkan di dalam sekolah kita tadi. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada makna kata disiplin. Di sini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, lebih tepatnya kalau di sini itu nilai kebajikan itu kaitannya kita itu dihubungkan dengan lebih mudahnya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa, Bu Faiz? Betul, ada 6. Apa saja yang pertama, Bu Faiz? Ya. Yang pertama itu beriman dulu ya, Bu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul. Yang kedua, apa Bu Putri? Betul. Yang kedua itu ada mandiri. Yang ketiga, apa Pak Dwi? Bernalar tidak kritis. Ya, bernalar kritis. Betul. Jangan sampai ngantuk ya Bapak Ibu ya, karena ini session yang sangat membahagiakan ya. Selanjutnya ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya next. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma itu cara kita berpikir ya Bapak Ibu. Yang pertama, cara berpikir berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Yang pertama, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita selain kita mengajar di dalam kelas, kita juga menuntun Bapak Ibu, menuntun anak menjadi pribadi yang baik. Ibaratkan kita itu menanam atau menyemai benih-benih itu, misalnya padi ataupun tumbuhan yang lain, kita perlakukan secara baik-baik. Nah, nanti akan tumbuh biji tersebut juga akan menjadi baik juga, seperti itu. Ya. Selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa Ibu Endah? Kodrat zaman dan kodrat alam itu seperti apa? Mencari pengaruh luar dengan Betul. kearifan sosial budaya. Ya, berarti intinya kita harus bisa memilih dan memilah. Ya, menyaring, kita harus bisa memilih dan memilah mana konten yang sekiranya itu pas kita terapkan, mana yang tidak pas kita terapkan. Nah, itu nanti bisa kita lakukan terhadap siswa nanti. Terus yang poin yang ketiga yaitu pentingnya budi pekerti. Budi pekerti adalah keselarasan kreativitas, emosi, niat dan karya dalam hidup. Nah, ini masuk dalam filosofi pemikiran KHD. KHD itu apa Bapak Ibu? Ya, betul, bukan kiai ya Ibu. Ya, bukan kiai haji tapi Ki Hajar Dewantoro. Ya, pendidikan. Ya, betul. Selanjutnya pembelajaran. Ya. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan teori psikologi modern dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semua tentu sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, nggih? Belum. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kita memandang siswa itu memiliki sebuah potensi-potensi yang berbeda. Ya, potensi-potensi yang berbeda dengan bakat dan minat yang berbeda juga. Nanti kita harus bisa mengelola tersebut, harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila ya tadi Bapak Ibu ya. Ada beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ada mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Next. Prinsip pembelajaran paradigma baru. Nah, ini ada pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Nah, selanjutnya, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun sesuai dengan kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terus, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, berarti secara keseluruhan, menyeluruh ya. Selanjutnya, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan dari orang tua maupun komunitas sebagai mitra. Dan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ya. Next. Nah, ini ada miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Miskonsepsi, mis itu berarti ada apa Bapak Ibu? Kesalahan. Nah, betul. Miskonsepsi berarti ada kesalahan konsep tentang teori kontrol. Nah, kita lihat bersama-sama. Teori kontrol adalah tindakan baik direncanakan maupun tidak yang bersifat mengajak, mengawasi dan mencegah agar masyarakat di lingkungan dapat terkendali. Nah, ini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ada ilusi guru sebagai pengontrol murid dan ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat.
terus ada ilusi kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar apa Bapak Ibu? Air putih. Air putih, betul. Nah, setiap individu itu tidak bisa dipaksakan untuk sama. Ya. Misalnya Pak Dwi Harto dan Pak Sihab, kebutuhan akan air minum, kebutuhan akan minum seseorang tentu berbeda-beda. Misalnya Pak Dwi Harto itu membutuhkan satu hari berapa liter Pak Dwi? 10 liter. Ya. Sedangkan Pak Sihab membutuhkan 5 liter. 1000 liter. Betul. Nah, tentu akan berbeda Bapak Ibu ya, akan berbeda. Jangan dipaksakan untuk sama. Seperti Bu Enda itu setiap hari Oversize. memerlukan air kurang lebih mungkin 5 liter ya Bu ya. Ya, 5 liter. Berbeda juga dengan Bu Runi. Iya. Ya, Bu Runi itu memerlukan air cukup dengan 1 liter. 2 sampai 3 liter katakanlah seperti itu. Ya, jadi tidak bisa sama ya Pak Ibu ya. Aku tinggal 5 liter kok. Nah, ini Bapak Ibu ada paradigma, ya, ada stimulus respon dan teori kontrol ya. Pertama, bahwa kita melihat stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu ada. Jadi kalau stimulus respon itu cara memandang orang itu sama. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau stimulus respon itu memandang orang itu sama. Misalnya saja selera bumi itu setiap hari harus minum 2 gelas kopi. Itu sama yang dilakukan dengan Bu Enda memiliki atau memiliki sebuah keinginan minum kopi harus 2, ya tak? Iya. Itu namanya stimulus respon. Cara pandang stimulus respon. Jadi kalau yang teori kontrol itu cara pandang kita memandang orang itu berbeda-beda. Sedangkan kalau stimulus respon itu kita memandang orang itu sama. Ya, seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu kita cermati bersama-sama. Di depan ini ada gambar apa ya? Bu Tia, ini gambar apa Bu? Makan kuda. Nah, kalau dari dekat itu terlihat ada hewan. 2 hewan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada macan kumbang dan burung. Ya, ada burung. Tetapi itu kalau kita pandang dari jauh itu wanita cantik seperti Bu Enda. Seperti itu, ya kan? Jadi cara kita itu memandang itu berbeda-beda, ya kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada stimulus respon. Jadi semua orang melihat dan itu sama. Ya toh? Kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran itu berbeda-beda. Nah, itu teori kontrol. Yang dipakai yang mana Pak Guru? Nah, kita pakai yang teori kontrol Bapak. Ya. Nah, kita menghargai suatu perbedaan seperti itu. Nah, Aku bingung waktu dunia dinamakan paradigma itu apa waktu? paradigma itu salah satu cara pandang kita, Bapak. Cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita lihat itu cara pandang kita, cara berpikir kita itu namanya paradigma. Nah, Kalau teori kontrolnya sama, misalnya Pak Saiful memandang Bu Faiza jelek pada cantik, ya tidak apa-apa. Itu kan kita kan menghargai sebuah perbedaan, gitu. Seperti itu Mas ya. Tidak apa-apa. Gitu. Kan cara pandang kita berbeda-beda. Mungkin cara pandang Pak Kris memandang Bu Faiza itu luar biasa cantiknya, ya. Tapi berbeda lagi dengan Pak Saiful. Ya tahu. Iya. Itu berarti pengontrolan itu ya, betul. Selanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Ini cek. Ini ada gambar Pak Kris. oh sate. Iya, betul. Nah, ini cara pandang mungkin ada yang berbeda-beda. Misalnya Pak Saiful, ini salah satu makanan yang tidak disukai Pak Saiful. Karena mungkin Pak Saiful punya kolesterol ataupun punya riwayat yang lainnya. Tapi berbeda dengan Pak Dwi. Ini adalah makanan yang sangat favorit sekali, sate kambing, ya. Nah, ini cara pandang orang berbeda-beda. Nah, ini ada stimulus respon. Kita coba mengubah orang agar
berpandangan sama dengan kita. Nah, itu namanya stimulus respon. Kalau yang teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Next. Nah, ini ada tabel Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Ada perubahan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, dan juga untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, yang terakhir itu ada model berpikir menang-menang. Selanjutnya apa? Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang pertama itu, kita ada motivasi perilaku manusia pertama itu ketidaknyamanan atau untuk kita tuh menghindari sebuah hukuman. Itu berarti ada motivasi dari eksternal. Jadi kan ada 2, motivasi internal dan eksternal. Internal tuh yang bagaimana, Pak Is? Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu sama Bu Faiz. Ya. Jadi kalau internal itu berarti dari dalam, kalau eksternal itu dari luar. Ya, betul, dari luar. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada motivasi itu ketika ada imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini maksudnya motivasi mana Bapak Ibu? Eksternal. Eksternal, betul. Yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti itu adalah motivasi Internal. Nah, motivasi internal. Kira-kira lebih baik yang mana antara motivasi internal dan eksternal? Internal. Kenapa Bapak Ibu? Karena tujuannya untuk disiplin positif. Ya, karena salah satunya untuk disiplin positif juga bisa. Mungkin Pak Des mau menjawab seperti apa? Ya. Kenapa kok internal? Ya karena kita yang menguasai diri kita, yang berusaha terhadap diri kita ya kita. Betul. Iya, betul. Kalau internal itu efeknya jangka panjang Pak Des ya? Ya, betul. Kalau kita eksternal, biasanya kalau kita melakukan tindakan A, misalnya kita melakukan tindakan seperti ini, kita akan mendapatkan hadiah, kita akan mendapatkan reward. Nah, nanti efeknya ya kita akan melakukan tindakan baik ya karena ada sesuatu atau imbalan dari orang lain. Itu namanya motivasi eksternal. Matahari ya sudah selesai. Seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, hukuman atau konsekuensi, ya, hukuman atau konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ya, berarti ini ada gambar, misalnya siswa kita terlambat. Nah, berarti nanti akan kita berikan hukuman, misalnya akan push up ataupun kita akan membersihkan lingkungan sekolah, itu namanya memberikan hukuman. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ataupun pengarahan dari pihak guru. Nah, berarti hukuman itu bersifat tiba-tiba
diberikan secara fisik maupun psikis. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, itu dari lubuk hati yang paling dalam, Bapak Ibu guru semua. Itu setuju atau tidak? Tidak. Karena apa, guru ini? Bisa. Iya, betul. Salah satunya kasihan. Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak. Kenapa, Bapak? Karena itu butuh motivasi. Betul. Tepuk tangan dulu sama Pak Ipul. Luar biasa Pak Ipul. Anak itu butuh motivasi, Pak ya. Betul. Bukan kita memberikan hukuman. Ketika memberikan hukuman. Biasanya hukum dia. Masya Allah. Teori motivasi ya, ini ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu adalah ini sudah terencana ataupun sudah disepakati ataupun sudah dibahas antara murid dan guru. Jadi konsekuensi itu diberikan ketika ada kesepakatan antara murid dan guru. Misalnya, ketika kamu terlambat mengikuti pembelajaran PJOK, ya konsekuensinya kamu harus lari mengelilingi lapangan basket 1 kali. Seperti itu namanya konsekuensi. Ya. Ketika kamu menggambar dan tiba-tiba buku gambar temanmu itu tadi posisinya tidak sengaja ketumpahan tinta, berarti konsekuensinya nanti seperti apa, Bapak Ibu? Mengganti atau minimal itu membersihkan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, membersihkan dulu baru kita ganti. Ya, seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Ya. Dari tabel ini, yuk kita mulai dari buku Tri. Yang pertama, ini maksudnya hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, dengan kalimatnya saya tidak terlambat lagi karena itu masuk sekolah tidak terlambat lagi, dan nanti itu maksudnya hukuman. Ya, betul. Kalau nomor 2, Bisa hukuman, bisa konsekuensi. ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa, Bapak Ibu? Ya, hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up. Tahu ya Bapak Ibu ya, push up ya. Ya. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Maksudnya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, betul. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman karena sudah dicoret-coret. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, sudah pintar-pintar semua nih, Bapak Ibu. Pinter lah waktu mawon, pinter. Selanjutnya, Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tidak sengaja tersenggol. Konsekuensi, betul. Kalau yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, betul. Ya. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Mari kita lihat bersama-sama. Jreng. Nah, Betul ini. semua. Ya, tepuk tangan buat semua. Ya, betul. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu, hukuman ataupun konsekuensi. Ya. Selanjutnya Bapak. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu suatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Terus yang hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya ini ada siswa kita posisinya itu bolos katakanlah, gitu. Kita hukum suruh membersihkan WC satu sekolahan seperti itu misalnya, kita hukum. Nah, nanti jangka panjangnya itu nanti kalau siswa itu tidak legowo, artinya nanti siswa itu kecil hati, nanti bisa menimbulkan siswa itu dendam kepada kita. Ya, nanti seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kita jangan menggunakan hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, anak kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, sampai ada
mungkin ada yang sampai frustasi juga ya Bapak Ibu ya, karena dari lingkungan keluarga juga tidak support, dari lingkungan sekolah tidak mensupport, nanti akan membuat siswa itu nanti stres, ya akan stres sendiri mungkin ya. Tidak boleh menggunakan hukuman. Selanjutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, itu beda dengan konsekuensi. Malah justru mendorong anak untuk mudah untuk menyesuaikan diri, karena kita memberikan solusi-solusi terbaik, mendengarkan permasalahan-permasalahan dan kita cari solusi yang terbaik dari anak tersebut tanpa memberikan suatu hukuman. Nah, yang ketiga, konsep diri yang buruk. Nah, ini konsep diri yang baik. Terus anak belajar menyembunyikan kesalahan, terus ada anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini akibatnya Bapak Ibu. Yang terakhir, anak akan marah, terus dia merasa memiliki rasa bersalah yang tinggi dan dipermalukan. Biasanya Bapak Ibu ya, dibullying nanti ke arah saya nanti akan timbul suatu bullying dari teman-temannya, mungkin seperti itu. Dan merasa tak dihargai. Ya. Terus kalau yang konsekuensi itu kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, tapi bersifat sementara, ya, diasingkan untuk sementara. Nah, jadi tidak separah efeknya kalau kita memberikan suatu hukuman. Lanjut, Pak. Nah, ini ada restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi atau kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, tidak hanya murid-murid kita juga Bapak Ibu guru semua juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana kalau siswa kita melakukan sebuah kesalahan? Jangan kita berikan hukuman, tapi kita terapkanlah restitusi ini. Ya, yang pertama itu menurut dosen itu dengan menciptakan kondisi, dengan memperbaiki kesalahan mereka itu tadi bisa membuat karakter atau sifat dari siswa itu akan lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari sebuah solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir seperti apa yang diinginkan. Nah, ini menurut para ilmuwan, Chelson, Golson tahun 1996. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi itu mengembalikan kembali. Jika siswa itu salah, kita melakukan restitusi, melakukan segitiga restitusi. Nah, nanti kita sampai ke sana. Yang pertama, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus sebuah kesalahan, tetapi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan sebuah paksaan, ya. Terus yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, restitusi itu mencari sebuah kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam apa Bapak Ibu? Dalam mengatasi sebuah permasalahan dari siswa. Nah, terus restitusi itu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa harus memberikan suatu hukuman. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ada tabel. Yang pertama hukuman, itu ada efeknya itu seperti itu, konsekuensi dan restitusi, ya. Nah, kalau hukuman itu sifatnya negatif, berarti yang kurang baik ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu netral, tengah-tengah karena bersifat sementara saja, ya. Kalau yang positif itu yang restitusi, ya. Kita cari solusi yang terbaik bagi siswa, nah, seperti itu. Selanjutnya kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu semua kan sudah membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, ini tak tanya dulu nih, keyakinan kelas itu mengapa? Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu seperti apa? Tunjuk jari. Apa Bu Indah? Segala tindak lanjut secara bersama dan disepakati bersama. Ya, segala tindak lanjut secara bersama nanti akan juga disepakati secara bersama. Yang menyepakati siapa Bu? Kita semua. Kita semua, betul. Terutama yang di dalam kelas antara murid dan guru, betul. Bapak Ibu semua sudah membentuk sebuah keyakinan kelas ya? Sudah.
Sudah, betul. Membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini jawablah pertanyaan berikut ini. Ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Apa alasannya, Bapak Ibu? Betul, luar biasa, Ibu Putri. Itu salah satu keselamatan, faktor keselamatan kalau kita menggunakan helm, ya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kira-kira apa? Kesehatan. Betul. Ya, selanjutnya next. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan. Ya. Yang kita yakini bersama-sama sebagai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama. Nah, keyakinan kelas dibentuk untuk mendukung motivasi intrinsik. Intrinsik tadi seperti apa? Bapak siap? Intrinsik, motivasi intrinsik tadi seperti apa? Motivasi yang berasal dari diri sendiri, dari dalam ya. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Karena ini masih momen kemerdekaan, kita menyanyikan lagu 17 Agustus ya. 17 Agustus tahun 45. Bisa semua ya Bapak Ibu? Itu yang suaranya bagus Putri sama Pak Iza. Oh iya, siap. Ya. Yuk, supaya adil kita berdiri sejenak Bapak Ibu ya. Yuk. Biar tidak ngantuk. Yuk. Oke. Are you ready? Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Buat kita semua, silakan bisa duduk kembali. Masih ada lagi? Yang nyanyi Pak Iza, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Nanti giliran teman saya Pak Masmur ya sebentar lagi. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Dan bagaimana tuh cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Berarti abstrak itu tidak terwujud ya Bapak Ibu ya. Tidak jelas ya. Nah, dari keabstrak ini nanti akan dibentuk yang lebih rinci. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal atau bersifat umum. Nah, terus selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk hal-hal yang bersifat positif. Nah, terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, artinya cukup singkat-singkat saja ya, seperti itu. Sehingga mudah untuk diingat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus keyakinan kelas sebaiknya itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Terus ada semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau sekitar keyakinan kelas kok sudah dilanggar, nanti kita tinggal mengingatkan saja pada siswa-siswa kita. Misalnya saja membuat sebuah kesepakatan dan keyakinan siswa saat mengunjungi perpustakaan. Nah, dari kesepakatan-kesepakatan umum, misalnya menjaga kebersihan, menjaga ketenangan, maupun mematuhi peraturan, yang nantinya akan dibuat sebuah keyakinan secara khusus yang akan ditaati oleh siswa. Misalnya, membaca itu adalah hal yang menyenangkan, perpustakaan adalah tempat yang nyaman. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, kita sampai ke tabel ini juga peraturan dan ada keyakinan kelas. Kira-kira
selalu kembalikan ke buku tempatnya. Berarti nanti masuknya kira-kira kelas apa? Masuknya tanggung jawab ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita menghargai, betul. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Paham ya? Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti apa? Disiplin. Nah, seperti itu. Dilarang melakukan sebuah kekerasan. Apa itu? Ayo kira-kira. Nah, berarti kita harus menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, maksudnya ke kesehatan. Nah, kita kan sekolah kita di SMK Negeri 1 Kedung kan salah satu sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Nah, berarti nanti juga akan berkaitan dengan sekolah kita. Misalnya kalau Adiwiyata kan berkaitan tentang sebuah kebersihan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita buat nih keyakinan kelas kita nanti juga ada nilai-nilai tentang kebersihan kelas juga seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Terus ada menggunakan masker. Nah, sebagai kesehatan atau keselamatan. Terus jangan berlari di kelas. Nah, itu maksudnya keselamatan atau keamanan. Ya, seperti itu. Sudah paham kan Bapak Ibu? Sudah. Oke, ya. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia sampai nanti ke restitusi itu seperti apa akan disampaikan oleh teman saya yaitu Pak Masko. Waktu dan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita tahu bahwa manusia yang kebutuhan dasarnya tidak tercukupi itu hidupnya pasti tidak berkualitas. Contohnya orang yang kelaparan itu dipedulikan apa? Makan. Kalau tidak ada makanan, misalkan Pak Kris, kita kelaparan, di situ ada bangke, boleh nggak dimakan? Boleh. Boleh Pak. Sandang, papan, pangan Pak. Ini mana dulu Pak? Kebutuhan dasar manusia itu adalah hal pokok yang harus diungkapkan, harus dipenuhi agar kita bisa hidup di dunia berkualitas. Gitu ya. Sebelum kita menuju ke materi, kita ada SBT dulu. Teka-teki buah-buahan apa itu kira-kira? apa itu? Tebak gambar buah-buahan. Apa itu? Nangka. Ada yang lain? Nanas. Nah, Neneng. buah. Apa itu? Nangka. Ada yang lain? Nangka. Oh nangka Kak. Kan 1, 2, 3, 4, 5 angka. Tambahin kan nangka. Oh betul Pak. Oke. Nangka. Next Pak. Buat Wida. Yang lain? Kita. Durian dan ada duri ikan dan Wah, baik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini menurut siapa Pak? Dosen. Dosen ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nanti kan Pak. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan dasar. Untuk kebutuhan ini ada yang menggambarkan diagram bundar seperti ini, diagram seperti ini, ada yang menggambarkan diagram apa? Piramid segitiga. Di mana kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kalau di sini sangat jelas bahwa kebutuhan bertahan hidup itu ditunjukkan, diletakkan di paling tengah. Karena itu adalah kebutuhan dasar yang bisa menghalalkan segala cara yang itu walaupun haram, walaupun itu tidak sesuai aturan. Kalau kebutuhan dasar kita terancam, maka untuk yang lain itu bisa diabaikan, gitu kan? Untuk kebutuhan yang lain, misalkan kebutuhan kasih sayang dan terima, misalkan gini, ada orang yang sama-sama orang kaya. Kalau dia dari awal hidupnya dari keluarga yang sering ditekan, sering di keluarga miskin yang terbelakang, itu pasti beda dengan orang kaya yang memang awalnya dari keluarga kaya. Karena kebutuhan kasih sayang mesti beda, ya kan? Terus kebebasan, rata-rata manusia ingin mencari kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Di sini manusia yang selain
orang yang hidup di dunia terjajah itu dia akan lebih mengungkapkan ingin merdeka, ingin bebas. Beda dengan kita atau orang yang hidup di dunia merdeka. Dia bisa memaknai kemerdekaan itu berbeda. Begitu ya? Paham nggak? Paham. Jadi kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi kehidupannya, kebutuhannya itu akan mendatangkan sifat tersendiri yang kadang respon kita berikan itu akan berbeda. Anak yang dari keluarga broken home itu pasti penanganannya berbeda dengan anak yang baik-baik. Itu kemungkinan 5 dasar kebutuhannya ini berbeda. Kadang kita tahu ada anak yang suka usil pada orang lain. Kadang kita tahu ada anak yang sukanya perintah, kalau diperintah tidak mau. Anak yang sukanya itu cari perhatian, baik itu dengan pelajarannya bisa, dengan tidak masuk juga bisa. Kita sering jumpai ya, anak itu sudah dari rumah itu pakai pakaian sesuai aturan, tapi berganti baju di kelas hanya untuk supaya bisa dekat dengan Pak Diarto gitu. Saya pernah lihat seperti itu. Dari perhatian maksudnya. Dari perhatian. Ya. Mungkin itu juga tidak bisa sepenuhnya dianggap kesalahan karena memang mungkin di rumahnya atau di lingkungannya ada kebutuhan dasar yang tidak bisa terpenuhi. Bisa memenuhi gurunya. Kebutuhan akan mungkin bapaknya sibuk, ibunya sibuk sehingga dia merasa ya dibebaskan situ. Sehingga di kelas itu mereka mencari apa itu namanya? Mencari kesenangan, mencari perhatian kita. Kadang ada yang mencari perhatian dengan baik, dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Ada yang mencari perhatian dengan cara yang tidak baik, seperti jahit temannya atau saat diajar itu muteri kelas. Itu tidak semuanya salah siswa. Jadi kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi kalau anak kok seminggu tidak makan atau tidak diperhatikan orang tuanya, tidak pernah sarapan, kemudian mencari-cari waktu untuk jajan di kantin, itu perlu kita refleksi diri kita. Adakah peraturan yang perlu diubah atau sesuatu yang perlu diubah baik pada diri siswa atau diri kita sehingga kebutuhan dasar siswa itu terpenuhi. Dengan tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar manusia 5 ini, manusia itu tidak bisa hidup secara berkualitas. Tanya Pak Guru. Ya, siap. Yang pertama itu anak-anak kalau tak tanya kebutuhan dasar manusia itu jawabnya tidak. Sandang, pangan, papan itu yang benar yang mana? Yang kedua, nah ada anak itu Pak Guru cantik sekali. Katanya dia nggak punya pacar, dia nggak punya yang memberikan kasih sayang. Terus dia minta ke saya gurunya untuk sayang kepadanya. Itu terus Pertanyaan yang bagus. Untuk pertanyaan pertama, kebutuhan itu ada 3, sandang, pangan, papan. Itu menurut dosen itu dimasukkan dalam kebutuhan dasar untuk hidup, survival. Karena untuk hidup ya perlu itu. Kita sebagai manusia pasti perlu makan. Kita sebagai manusia pasti perlu papan. Dan tidak punya papan, tidak punya tempat, berarti kita tidak menduduki satu tempat. Kalau syarat dari massa, kita manusia massa atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa. Memiliki massa itu berarti kita menempati satu tempat. Jadi tempat itu sandang, pangan, papan itu adalah termasuk di kebutuhan awal, kebutuhan bertahan hidup. Bisa kita bayangkan, mungkin di sini tidak ada orang yang hidup gelandangan, tidak punya tempat, tidak punya tempat yang makan sulit. Pasti nanti penanganannya pun berbeda dengan anak-anak seperti kita sekarang ini kan. Kebetulan di sini tidak ada. Kebetulan kita di sini lingkungannya agak homogen. Dalam arti lingkungan untuk kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah semua terpenuhi, ya kan? Bayangkan kalau ada anak yang
mungkin dari keluarga yang sangat tidak mampu sehingga kebutuhan survival itu tidak mampu tercukupi. Pasti itu nanti kan kita akan kasihan, sehingga nanti penyelesaiannya solusinya itu berbeda dari secara keseluruhan. Anggap saja orang yang bapak ibunya bercerai, anak yang bapak ibunya bercerai, pasti penanganan kita berbeda dengan anak kebiasaan secara umum, gitu kan? Terus untuk pertanyaan kedua, mungkin kita tahu bahwa guru itu adalah bisa kita katakan artis di depan di kelas, ya kan? Guru adalah pusat perhatian di kelas. Jadi kalau anak kita cinta atau sayang sama kita sebagai guru, itu bisa jadi seperti dia melihat artis yang nyanyi di depan, kemudian dia suka atau ngefans terhadap artis itu. Jadi kita harus tahu, kita harus waspada diri, tahu diri, posisi kita dan posisi siswa itu. Sebagai manusia, kita tidak bisa menampik hal manusiawi kita. Tapi sebagai pengajar, sebagai orang dewasa, kita pasti tahu kapan kita melangkah dan kapan tidak melangkah. Dan yang mengontrol kita itu bukan nafsu kita, tapi hati dan pikiran kita. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Iwan tadi. Jadi mengenai kebutuhan itu, kebutuhan kalau sudah kebutuhan yang satu yang paling tengah ini, kebutuhan bertahan hidup, itu adalah kebutuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kebutuhan yang lain, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, itu adalah kebutuhan relatif yang kadang membedakan antara itu keinginan dengan kebutuhan itu sulit. Kadang Pak Tris sebagai kepala TU itu juga dia ingin dianggap berkuasa. Jadi dia kan salah ketika dia menyatakan Pak nggak mau. Tapi kan itu juga bisa dikatakan, maaf ya, bisa dikatakan ketika emosi, ketika kadang kita juga tidak bisa membedakan kapan itu sebagai kebutuhan atau kapan itu sebagai keinginan. Ketika itu sudah bercampur aduk, maka tidak ada satu aturan yang bisa tidak ada aturan yang bisa dibuat pegangan. Jadi yang tahu apakah itu kebutuhan dan apakah itu keinginan setelah kebutuhan untuk bertahan hidup, semuanya sifatnya relatif. Ada orang yang posisinya tinggi tapi dia lebih suka menjalankan tugasnya sendiri. Ada orang yang posisinya tidak terlalu tinggi tapi dia lebih suka mendelegasikan tugasnya ke orang lain. Semua ada plus minusnya. Saya tidak ingin masuk ke arah sana, tapi kita sebagai manusia dewasa, kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Baik, untuk ini ada pertanyaan? Ada. Karena orang yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, orang yang dari keluarga yang misalkan saya itu dari keluarga yang tidak mampu tapi sering dihina. Saya sekolah ketika lulus SD itu dikatakan orang tetangga saya, anaknya si X itu apakah sampai SMA? Nggak mungkin. Tapi alhamdulillah saya daftar SMP, SMA, dan setelah kuliah pun kata-katanya itu sama. Tapi tidak apa-apa. Saya tahu bahwa pembalasan penghinaan yang paling mudah, paling menyakitkan adalah ketika kita menjadi lebih sukses daripada yang dia katakan. Oke, teman-teman. Malah tekan gigi, maaf ya. Next, Pak. Dunia berkualitas adalah dunia di mana kebutuhan manusia terpenuhi secara optimal. 5 kebutuhan sudah kita bahas tadi. Jadi nonsen, tidak mungkin kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita tidak bahagia, ya kan? Salah satu cara kita bahagia adalah kebutuhan kita terpenuhi. Bagaimana kita bahagia atau kebutuhan dasar tidak terpenuhi ya. Tapi juga tahu selain kebutuhan dasar untuk hidup itu semuanya adalah relatif. Kita sulit membedakan itu memang kebutuhan atau itu keinginan. Jadi pikiran dan nalar kita diperlukan untuk sebagai penyeimbang agar kita tidak salah arah. Menurut kita kebutuhan, tapi sebenarnya itu adalah keinginan, kan gitu kan? Setiap individu ini yang kebutuhan
yang dasar itu memiliki akses yang adil itu sama rata terhadap makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi kebutuhan dasar semua tercukupi. Misalkan di sini kita sebagai guru, ada guru yang selalu bisa ikut di kelas, tapi ada yang mau di kelas aja izin sama Pak Ketua nggak diizini. Berarti kan kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Pasti ngajarnya tidak sama. Kan gitu kan? Jadi kita dalam satu kerangka sekolah ini, kita harus memahami ketika ada teman yang di posisi yang dalam posisi yang sebagai sayap kiri atau yang males-malesan dan lain-lain, itu kemungkinan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka Pak Tris sebagai yang ibunya sekolah ini harus memastikan bahwa setiap individu, setiap guru itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi Pak Tris juga harus tahu bahwa membedakan kebutuhan dan keinginan itu sangat tipis. Selain itu, dunia yang berkualitas juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Selain kebutuhan yang terpenuhi, selain ketercapaian kebutuhan yang terpenuhi, dunia yang berkualitas itu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi semua gajinya tinggi semua terpenuhi. Tapi kalau antara satu dan yang lain perlakuannya tidak adil, tidak sama, pasti lingkungan sekolah ini tidak bisa berkualitas, gitu kan? Kesetaraan. Kalau tidak setara, kalau yang ngomong si A itu mesti langsung diterima walaupun salah. Itu juga kehidupan berkualitas. Kehidupan ini bisa diartikan lingkungan di sini itu kurang bisa berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu sangat saling terkait erat. Kita semua setuju ya? Jika kebutuhan dasar terpenuhi, individu akan memiliki energi dan kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Jelas ya? Kita semua memahami bahwa kita yang sudah terpenuhi, gaji yang sudah cukup, tambah sertifikasi dan lain-lain, itu harusnya memiliki energi dan kemampuan untuk berkontribusi untuk pembangunan masyarakat. Tapi juga sebaliknya, dunia yang berkualitas akan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti kata Imam Ghazali bahwa kebutuhan manusia, keinginan manusia itu tidak akan pernah tercukupi. Makanya kalau kita ingin hidup berkualitas, menurut Pak Ghazali adalah dengan cara takalul. Takalul itu adalah menyingkirkan kebutuhan. Sebenarnya kita butuh, tapi kalau tidak butuh-butuh banget, ya tidak usah. Skala prioritas. Dibuat skala prioritas, karena kebutuhan itu bisa membengkak sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah kuncinya, pendidikan. Pendidikan adalah merupakan faktor kunci dalam menciptakan dunia yang berkualitas. Maka Bapak Ibu guru ketika mengajar, ketika bergaul dengan anak, berinteraksi anak, tolong buatlah pendidikan itu agar mereka itu ketika mereka terjun ke masyarakat itu mereka bisa menciptakan kehidupan atau dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu bukan dunia orang sukses, tapi orang sukses itu dunianya insya Allah berkualitas. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membantu individu memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga. Gitu ya. Intinya dalam berinteraksi untuk menciptakan disiplin positif, untuk menciptakan budaya positif ini adalah perlu tekankan pada anak untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Hak dan kewajiban ketika dia bersama dengan gurunya, ketika bergaul dengan temannya, hak dan kewajiban ketika mereka berada di kelas, ketika mereka apapun di situ pasti melekat hak dan kewajiban mereka.
untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, hak dan kewajiban yang melekat itu tidak bisa dihindarkan, tidak bisa diabaikan. Pendidikan juga dapat membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global. Sangat jelas sekali ya. Pendidikan itu penting sekali, pendidikan. Salah satu cara untuk mencapai dunia yang berkualitas, pemenuhan kelima kebutuhan adalah di pendidikan. Pendidikan, Bapak Ibu salah memberikan contoh ke anak dan itu menjadi sesuatu yang terukir di anak. Berarti setidaknya Bapak Ibu telah memberikan sesuatu tinggalan yang jelek ke anak. Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu memberi contoh yang baik ke anak, beri kata-kata yang baik ke anak, turunan ke anak, dan anak itu bisa menjadi orang yang baik sesuai dengan kata-kata Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu telah memberikan satu amal jariah ke anak yang pasti pahalanya tidak akan pernah putus sampai anak itu meninggal. Dan bahkan ketika anak itu memberikan ilmunya ke anak lagi, maka pahalanya itu akan terus mengalir. Begitu juga sebaliknya, dengan contoh jelek, kata-kata jelek yang kita berikan ke anak, dan itu mengukir pada hati mereka dan terus dilaksanakan. Berapa dosa kita karena sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai guyon, kita anggap sebagai apalah iseng, tapi itu bisa menjadi dosa jariah yang tidak akan pernah terputus. Itulah sangat pentingnya pendidikan itu ya. Apalagi kan begini, maaf. Terus next. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sudah tahu bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang. Orang itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, orang itu berkehendak atau berkata atau berperilaku yang sesuai dengan pikiran dan kelakuannya masing-masing, ya kan? Ya. Kita tidak bisa mengontrol. Mengontrol orang itu adalah ilusi, ya kan? Orang yang bergerak sesuai pikiran dan hatinya masing-masing. Nah, di sini kita ada 5 posisi kontrol, 5 posisi yang mungkin kita jalani ketika kita berinteraksi dengan siswa. Posisi kontrol itu ada 5, benar? Nah, 5, pertama pendukung, kedua teman, ketiga pemantau, keempat pembuat rasa bersalah, dan kelima manajer. Masing-masing posisi kontrol ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tidak ada satu posisi kontrol yang paling ideal, karena anak-anak kita itu unik, mempunyai karakter sendiri-sendiri, karakter yang berbeda, tidak bisa disamakan. Next Pak. Ini tentang definisinya. Penghukum itu guru itu menyakiti. Efeknya murid akan marah dan dendam atau bersifat agresif dan mengulangi kesalahannya. Jadi posisi kontrol yang paling rendah adalah sebagai penghukum. Tapi juga kita tidak bisa lepas, ya Pak. Bisa tahu nggak sih yang paling banyak menghukum anak yang malah ada satu kaki sendiri ya Pak ya, ketertiban siswa. Di sini menghukum itu memang posisi yang paling rendah, tapi untuk siswa yang kurang kebutuhan dasarnya, penghukum itu setidaknya membuat rasa jelas dia untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kita tahu langkah manusia melakukan sesuatu itu ada 3 yang tadi kan, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Tapi posisi menghukum itu kalau bisa sudah boleh ditinggalkan untuk masyarakat, untuk komunitas yang sudah tahu dirinya seperti apa. Kita sebagai guru harus tahu siswa yang kita hadapi seperti apa. Ya, kalau anak yang nyeleleh, kok kita jadikan seperti teman malah ngeludah. Kalau kita pantau malah kita dianggap CCTV. Ya kan? Kalau kita manajer, kalau ibu saya aja nggak mau gitu. Yang kedua adalah teman. Yang kedua itu membuat rasa bersalah juga. Membuat rasa bersalah. Di sini guru
itu mengungkapkan sesuatu kekecewaan. Kita buat anak itu bersalah. Setelah kita membuat pengertian, kita mengajukan pernyataan di mana anak itu merasa bersalah. Dengan dia merasa bersalah, baru dia itu akan melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Beda dengan yang pertama, penghukum. Kalau penghukum adalah langsung kita berikan judgment, anak itu melakukan kesalahan ini, jadi kita hukum seperti ini. Kalau membuat rasa bersalah itu di atasnya sedikit. Kita merasa kecewa anak melakukan itu. Misalkan anak terlambat, saya kecewa anak itu terlambat, dia akan terlambat. Itu adalah membuat rasa bersalah. Ini di atasnya sedikit dari penghukum. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Jadi guru membuatkan alasan-alasan. Jadi guru menganggap sebagai teman. Terus efeknya murid senang dan akrab dengan guru. Ini efek baiknya. Terus efek buruknya menjadi lemah dan tergantung pada guru. Kalau pada posisi ini kadang kita menjumpai anak enak nih ketemu Pak Kai Raja Pak No, Pak Kai di kan gitu kan. Sering kita padahal posisi ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang ketiga, yang keempat, pemantau. Guru menghitung dan mengukur efek. Guru menghitung dan mengukur. Di sini pemantau, siswa itu kita plotkan, kita ajukan, kita jejerkan dengan aturan yang ada. Misalkan anak terlambat, berarti dia melakukan apa? Anak nyontek, berarti dia menyelisih, dia melakukan kesalahan apa. Jadi antara aturan dan siswa yang melakukan kesalahan ini kita jejerkan. Jadi biar tahu rasa salahnya. Beda dengan yang pertama, kalau menghukum kan langsung kita judge hukum. Kalau membuat rasa bersalah, itu anak kita ungkapkan rasa kecewa kita, ungkapkan rasa malu kita. Gitu ya, paham ya? Terus untuk teman, kita anggap sebagai teman gitu. Kalau memantau itu kita jejerkan dengan aturan. Jadi anak melanggar aturan ini nanti efeknya apa? Gitu. Terus yang paling tinggi menurut ini adalah manajer. Posisi manajer. Manajer itu guru mengajukan pertanyaan. Jadi guru tidak mendoktrin anak harus melakukan apa. Guru hanya mengarahkan anak itu telah melakukan apa dan harus dia untuk menebus kesalahannya itu harus bagaimana. Itu. Itu. Next, Pak. Nah, ini adalah motivasi. Jadi 5 position kontrol. Kalau sebagai penghukum itu guru menggaji dan menunjuk, menyakiti, menyindir, itu ada sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah itu dia berceramah, guru merasa malu karena siswanya melakukan sesuatu, guru merasa kecewa. Kalau teman itu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gitu. Terus kalau pemantau menghitung dengan dan mengukur. Menghitung dan mengukur. Jadi yang dilakukan kesalahannya sudah berapa kali, kesalahannya sudah seperti apa, itu sebagai pemantau. Kalau manajer ada guru mengajukan pertanyaan. Jadi digali dulu kesalahannya apa, dan restitusinya gimana, cara memperbaikinya gimana. Itu ada sebagai manajer. Terus hasilnya, kalau penghukum itu anak akan memberontak, ya kan, karena dia merasa dihukum. Terus menyalahkan orang lain. Aku harus makan krono ini, oke Pak, karena Dani bocor atau karena apa? Karena terlambat. Itu. Kalau kita memberikan hukum, terus berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah, murid akan hasilnya akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Ya seperti ini kok, dia akan mencari alasan untuk menutupi kesalahannya. Kalau merasa bersalah, karena membuat rasa bersalah dan kalimat pertamanya adalah kita merasa kecewa, belum merasa kecewa. Kalau teman, siswa itu akan ketergantungan. Jadi
dia akan pilih-pilih gitu. Dia tidak ada motivasi internal untuk melakukan satu kebaikan. Kalau memantau bisa membersihkan diri bila diawasi. Nah, kalau memantau itu seperti kita. Nah, ke polone tertib ngajari, nek apa bayar gitu. Jadi posisi kita masih di pemantau. Ini apa jadi Pak. Ini apa kepolanya sebulan Pak. Setidaknya kita tahu bahwa posisi pimpinan kita sekarang bagi kita adalah sebagai pemantau ya. Pemantau. Kita yang mantap. Kita yang mantau Pak. Terus kalau manajer itu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru ya sebagai penghukum. Jadi guru itu dianggap sesuatu yang ketika guru itu ada malah membuat dia takut. Ya kan? Aisyah ya Pak. Aisyah. Sangat. Kalau membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, dulu nih guru murid itu meletakkan kita sebagai penyebabnya untuk melakukan kebaikan, untuk berubah. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Terus kalau teman murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau kita melakukan posisi kita sebagai teman itu, murid itu biasanya lebih ngefans pada kita, lebih senang pada kita, karena merasa dibimbing, merasa ditemani, merasa dibersamai gitu. Pak, pertanyaan Pak, misalkan guru itu untuk menjaga kewibawaan kita sebagai seorang guru, apakah kita itu sebagai penghukum atau teman atau pemantau atau manajer Pak? Pertanyaan yang bagus. Bisa dikolaborasikan. Untuk menjaga kewibawaan kita sebagai guru, kita tahu bahwa murid kita itu bermacam-macam, karakter murid kita itu bermacam-macam. Ketika saya atau ketika Pak Saiful berhadapan dengan Pak Diarto, pasti berbeda dengan ketika berhadapan dengan Pak Tris yang sebagai kiai yang tidak pernah berbicara. Atau dengan saya yang kakak Alit yang tidak bisa apa-apa. Kewibawaan seseorang itu bukan karena mendukung atau kita memberi jelek ke orang lain, tapi kalau kita bisa bersama-sama dengan orang itu untuk menjadi lebih baik, kan gitu kan? Satu saat untuk siswa tertentu kita perlu sebagai penghukum, tapi kita juga tahu bahwa penghukum itu tidak baik untuk jangka waktu yang lama. Kita juga harus memberi pemahaman kepada anak bahwa melakukan kesalahan itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kan ada orang yang memang kodrat alamnya itu memang seperti itu kan. Jadi kita sebagai guru itu punya hak veto. Kita mau menjadi sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai manajer itu tergantung kita memandang siswa. Siswanya sama, tapi dipandang saya dipandang oleh yang lain itu bisa jadi berbeda. Jadi 5 posisi kontrol kita itu adalah senjata kita ketika kita berhadapan pada siswa. Bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer, sebagai penghukum, dan lain-lain. Nah, yang baik bagaimana? Yang baik adalah yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini kalau menurut saya. Berarti sesuatu yang apa ya? Posisi kita itu melihat situasi, kondisi, dan toleransi. Disingkat si kontrol gitu ya Pak? Aja. Padahal itu jadwal. Gitu ya. Terus jamaah pada murid, kalau penghukum kita tahu bahwa kalau penghukum itu siswa akan selalu mengulangi kesalahannya, karena mereka akan kita hukum. Jadi mereka cenderung untuk mengulangi kesalahan atau menyembunyikan kesalahan. Gitu. Kalau membuat rasa bersalah, dampak pada murid adalah siswa merasa rendah diri karena mengecewakan kita, karena membuat kita tidak senang, gitu kan? Membuat kita tidak itu. Untuk anak yang bermuka tebal itu mungkin tidak ada efeknya, tapi untuk anak yang agak rendah diri itu kan sangat berbeda kan? Berbeda kalau anak yang dari keluarga yang terpenuhi kebutuhannya kita berikan sebagai penghukum, mungkin akan diingat seumur hidup.
Tapi anak yang dari keluarga broken home kita anggap sebagai manajer, kita memposisikan sebagai manajer, tidak dianggap sama sekali. Kan gitu kan? Jadi 5 posisi kontrol itu adalah cara kita untuk mengendalikan siswa. Pilih cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Kenapa? Yes. Kalau dikaitkan dengan tadi ya, penghukum, pembuat asal usaha tentang pemangku dan lain-lain, endingnya pada saat evaluasi kan tidak terpakai. Nyatanya anak-anak yang bermasalah tetap naik kelas, bahkan ada semacam kayak aturan yang tidak membolehkan anak tidak dinaikkan. Nah, berarti selama ini yang kita lakukan dengan segala macam daya upaya dan tenaga yang seakan-akan kayak, nah, terima Pak. Jadi mari kita membuat keyakinan dalam keyakinan itu kenaikan kelas. Terima kasih Pak. Pertanyaan sangat bagus. Saya tertata-tata untuk menjawab. Ini kan Saya bisa bisa menjawab. menjawab. Baik, kita Pak, seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, paradigma kita dalam pembelajaran itu bukan memandikan anak, membuat anak mandi, tapi kita menuntun anak untuk untuk mempunyai karakter yang lebih baik. Kita kalau di pendidikan CPK itu CGP itu dikatakan bahwa guru itu seharusnya dia itu adalah menebalkan sifat baik anak dan memburankan sifat buruk anak. Tidak ada kaitannya dengan naik kelas. Kalau memang kita sudah berusaha memburankan sifat buruknya, tapi kok karena terlalu kentara sifat buruknya sehingga masih tetap jelek, ya udah, toh akhirnya yang mengambil hasil, yang menuai hasil dari keburukan siswa itu adalah siswa sendiri. Kita, posisi kontrol kita sebagai apapun itu adalah cara kita untuk menuntun anak agar memburankan sifat buruk dan menebalkan sifat baiknya. Tidak ada kaitannya dengan nilai, angka-angka nilai, tidak ada kaitannya dengan dia naik atau tidak, gitu. Jadi di sini tujuan kita, tujuan pendidikan menurut KHD dan tujuan pendidikan nasional itu adalah menuntun anak sesuai kodrat dan potensinya untuk hidup selamat dan bahagia ya. Untuk hidup selamat dan bahagia. Untuk mereka bisa selamat dan bahagia adalah kita tuntun supaya mereka bisa mandiri. Kita tebalkan sifat baiknya dan kita burankan sifat buruknya. Sebaik apapun orang, kalau dia mempunyai sifat buruk, setinggi apapun jabatan orang, kalau dia mempunyai sifat buruk yang banyak, pasti dia akan merendahkan karena sifat buruknya. Betul. Ya kan? Betul itu. Setuju, merdeka. Merdeka. Yang namanya merdeka belajar itu lebih ke karakter, lebih ke sifat. Kalau kita tahu sekarang anak kita pasti nanti mereka bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kesenangannya. Tapi itu mungkin berbeda dengan yang dia pelajari di saat ini. Tapi karakter itu yang akan mereka bawa dimanapun dan jadi apapun dia. Jadi tujuan pendidikan ke depan itu tidak ke angka-angka. Jadi walaupun anak kelihatan beling atau seperti apapun, kita tugasnya adalah menuntun anak. Menuntun itu dalam arti membersamai anak untuk memburamkan sifat buruknya dan menebalkan sifat baik. Jadi saat pembelajaran itu bagaimana kita menebalkan atau kita membuat budaya positif sehingga anak itu bisa lebih positif. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Contohnya gini, Nabi itu kan sebaik-baiknya guru kan. Tapi di zaman Nabi juga ada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu banyak yang dia itu sifat buruknya tidak bisa terburamkan oleh Nabi. Tapi banyak juga sahabat-sahabat yang sifat baiknya tertebalkan dan sifat buruknya terburamkan. Secara kodrati manusia, semua manusia itu kan mempunyai potensi yang sama kan? Dan seperti itu gitu. Jadi tidak ada kaitannya kenaikan kelas dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah cara kita untuk mengontrol anak, untuk menuntun anak menjadi lebih baik. Setuju. Terus ini posisi manajer. Posisi manajer dianggap sebagai posisi paling efektif karena fokus pada pembelajaran. Jadi manajer itu kita menuntun siswa agar mereka itu berbuat sesuai dengan pikirannya mereka sendiri.
kita mengarahkan siswa. Terus membangun hubungan positif. Jadi guru membangun hubungan yang saling menghormati dengan siswa. Kita menghormati siswa, dia walaupun dia sudah melakukan kesalahan, kita tidak menghakiminya. Kita terima alasan-alasannya. Kita terima apapun yang dari siswa. Itu menciptakan suasana kelas dan yang aman dan nyaman. Karena kita menerima siswa, jadi nanti kondisinya tidak aman dan nyaman. Memberikan kejelasan. Guru memberikan ekspektasi yang jelas dan konsisten kepada siswa. Jadi jelas. Terus menggunakan konsekuensi logis. Guru memberikan konsekuensi yang terkait dengan perilaku siswa, bukan sebagai bentuk hukuman. Maksudnya adalah guru ketika siswa sudah melakukan kesalahan, kita terima alasannya, itu tidak berarti kesalahan sudah berhenti. Harus ada konsekuensi logis dari kesalahan yang mereka lakukan. Dan konsekuensi logis itu tidak dari kita, tapi yang menentukan adalah siswa itu sendiri. Terus memberikan dukungan. Guru memberikan dukungan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan mereka. Intinya adalah bagaimana kita mengarahkan siswa untuk berbuat lebih baik melalui kita sebagai peran kontrol sebagai manajer. Posisi manajer adalah pilihan yang paling efektif. Ya, paling efektif, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau untuk siswa yang tertentu ini tidak efektif. Mengapa kok paling efektif? Karena memungkinkan mereka menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi tidak ada paksaan siswa melakukan konsekuensi pun itu karena keinginan siswa sendiri. Itu memotivasi siswa dan membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Dengan memahami kelima posisi kontrol ini, guru dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk setiap situasi dan siswa. Di akhir ini jelas bahwa 5 posisi kontrol itu tergantung pada siswanya. Itu. Next, Pak. Terus materi lagi, segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang digunakan untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi segitiga restitusi itu konsep, cara agar siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi bisa jadi ini tidak hanya dilakukan ke siswa tapi juga ke guru. Jadi ada 5 tasking, ada 5 langkah. Ini lumayan penting. Konsep ini tidak berfokus pada hukuman, melainkan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi proses segitiga restitusi ini tidak melalui penghukuman. Walaupun akhirnya nanti siswa melakukan sesuatu akibat dari yang dia lakukan, tapi ini bukan penghukuman. Segitiga restitusi jangan salah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui pendekatan. Jadi kita dengan siswa atau dengan guru itu dalam melakukan segitiga restitusi itu melalui 3 tahap. Pertama, menstabilkan emosi, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Untuk langkah pertama, menstabilkan identitas itu adalah guru itu membuat pernyataan bahwa orang itu ya berbuat salah dia biasa, tidak apa-apa. Ini hanya untuk ketika mereka sudah berbuat salah. Kalau langkah yang ketiga tadi, penghukum, merasa bersalah, dan pemantau, itu kan kita menghadir karena kesalahan. Tapi untuk langkah pertama, nah ini bagian dasar adalah dari restitusi. Ini kenapa kok menstabilkan identitas itu perlu? Agar identitas anak yang telah melakukan kesalahan itu tidak gagal. Mereka masih tetap berdiri, mereka tetap
mereka tetap masih percaya diri walaupun telah melakukan kesalahan. Itu contoh kalimatnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kan ya kata-kata ini itu dilakukan ketika anak sudah melakukan kesalahan. Ini ada kata-kata kita agar anak yang telah melakukan kesalahan itu identitasnya terstabilkan. Bahwa melakukan kesalahan itu ada sesuatu yang manusiawi. Kamu berhak merasa gitu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang baik atau buruk dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang berbuat baik atau buruk itu pasti ada alasannya, dan itu kemungkinan adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti ada siswa kok tukaran, pasti atau berantem jotos-jotosan, itu kemungkinan dia ingin masing-masing ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu penguasaan, ya kan? Atau siswa kok lari-lari, diajar kok lari atau ngomong dewi, pasti dia punya kebutuhan dasar yang belum tercukupi, yaitu kasih sayang, perhatian, kan gitu kan? Kalau kasusnya ini kan bertengkar, ya Pak. Nah, kalau kasusnya ini pemenuhan kebutuhan kasih sayang, dia hamil, ya Pak. Ini bagaimana? Nah, cara pemenuhan kebutuhannya bagaimana? Tidak apa Pak. Yomo, siswa itu kan kita kan tidak boleh menghukum atau kemudian menganggap siswa itu salah. Tapi kalau sudah seperti itu, pemenuhan kasih sayangnya bagaimana? Ya, Pak? Jadi tentang segitiga restitusi atau tentang pemenuhannya, karena ini hal yang berbeda. Menjawab pripun ini baiknya kita sebagai guru itu. Kalau cara tindakannya itu pripun? Mungkin gini ya, kalau siswa ada yang kurang kasih sayang itu bisa kita beri perhatian. Nah itu loh Pak. Atau kita beri PR, kita beri satu tugas agar mereka itu mempunyai perhatian terhadap pelajaran kita, kan gitu gitu. Jadi kasih sayang ini tidak terus dihubungkan ke kasih sayang yang ke arah sana, tapi bagaimana siswa itu kita beri perhatian, kita beri tugas atau kita beri apapun agar mereka itu merasa terlayani, mereka itu merasa diperhatikan, gitu Pak. Terus validasi dengan yang salah itu contoh kalimatnya adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan anak-anak pacaran di kelas itu, kamu padahal bisa jadi pacarnya dia di kelas tapi di kantin, tapi kamu bisa memilih di sini gitu. Kalau istriku kan Pak, saya itu pernah dia WA saya pas jalan gedung. Nah gimana istriku asri dia. Ya itu kalau seperti itu berarti langkah pertama kan yang kita lakukan ini sekalian praktek di tiga restitusi tadi. Langkah pertama itu adalah menstabilkan apa tadi Pak? Identitas. Ya, jadi Bu Ana bisa ngomong ke siswa ya memang kalau orang sedang senang ya seperti itu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan kesalahan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih itu, tapi kan kamu tahu bahwa itu belum apa-apa kamu, gitu kan? Nanti langkah segitiga restitusi itu satu kesatuan yang kita lakukan supaya anak yang menurut kita salah saat itu kita kembalikan emosinya, kita kembalikan tempatnya menjadi ke tempat yang lebih benar dengan segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitas, kedua validasi salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, terus menurut agama Islam gimana kalau banyak yang belum motif dan lain-lain kan? Saya yakin Bu Ana lebih bisa melakukan, bisa mengarahkan anak. Tapi di sini fokus saya adalah ada tahapan, selain ada tahapan untuk menuntun anak itu tidak melalui cara menghukum, tapi dengan cara segitiga restitusi, yaitu dengan 3 tahap, 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas, jadi menganggap bahwa semua kesalahan itu wajar dilakukan, bahkan orang itu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu.
Dua, validasi tindakan yang salah itu seharusnya tidak dilakukan, gitu kan? Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang telah dilanggar dengan perlakuan tadi, gitu kan? Jadi kembali ke segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi itu tidak untuk menghukum, tapi untuk mengembalikan anak yang kita anggap salah jalur, kita kembalikan ke jalurnya tanpa melukai perasaannya, tanpa melukai identitasnya. Itu gitu anak ini. Nah, contoh segitiga restitusi ini yang saya lakukan. Pertanyaan yang saya ajukan itu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, gitu kan? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini hanya satu contoh pertanyaan yang nanti jawaban siswa itu tidak kita pandang benar atau salah, tapi kita arahkan ke pertama kan menstabilkan identitas. Setelah itu kita validasi yang salahnya di mana. Terus setelah kita tahu salahnya yang mana, yang langkah terakhir adalah kita menanyakan keyakinan yang benar itu seperti apa toh? Kan kita sudah mempelajari, kita sudah diskusi lama ini kan, tapi tidak lebih hal baru apa yang mengubah paradigma atau pemikiran Bapak Ibu berdasarkan materi yang ada. Satu atau dua? Oh iya, Saya, ini diskusi yang luar biasa. Kemampuan jenengan berdua itu melebihi kemampuan kepala sekolah dan yang lainnya, kepala manajer dan sebagainya. Nah, dari pembicaraan kita atau diskusi ini, saya mendapatkan hal yang baru, Pak. Contohnya, misalnya kita itu tidak boleh sembarangan menghukum, tetapi kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu, ya. Seperti itu, keyakinan terlebih dahulu, kesepakatan keyakinan terlebih dahulu. Nah, itu minimal yang kemudian saya dapatkan. Nah, yang kedua, pokoknya luar biasa lah pokoknya, ya. Terima kasih. Selanjutnya perasaan apa Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini yang Bapak Ibu rasakan? Ya, sangat menyenangkan, apalagi Dapat ilmu baru. Ya, dapat informasi baru ya Bu ya. Yes. Ya, menginspirasi ya, betul sekali sama Pak Faiz ya. Iya. Terus selanjutnya setelah mengikuti sesi ini, kira-kira nanti menjadi guru yang seperti apa nanti? Yang presentasi saya. Guru yang hebat, terus tidak suka menghukum, nah gitu. Terus setelah itu yang terpenting membuat keyakinan kelas. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih dari kita berdua, dari saya, Bapak Iwan Setiabudi dan Pak Maskur. Kalau dalam menyampaikan pemaparan diseminasi di siang hari ini sampai sore, kalau ada kesalahan dalam kami berbicara ataupun mungkin tidak, ya kita maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita tutup acara diseminasi di siang hingga sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.